Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di acara Sambung Rasa, penggugah jiwa, penyambung rasa, yang setia menemani pemirsa semua menjelang waktu berbuka. Alhamdulillah, hari ini kita memasuki episode 29. Tidak terasa kita sudah mencapai akhir dari ujung dari bulan suci Ramadan ini. Sekitar 1 hari lagi kita akan melaksanakan saum di bulan Ramadan ini. Sekali lagi, ayo kita sama-sama tingkatkan lagi semangat untuk selalu berbuat baik, menambah amal kebaikan seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW di 10 hari terakhir menjelang akhir bulan suci Ramadan. Di pembahasan sebelumnya kita telah membahas bahwa saling memaafkan dan silaturahim menjadi penyempurna dari ibadah saum kita. Nah, kemudian ada kewajiban setelah terlaksananya bulan suci Ramadan ini, yaitu saum 6 hari di bulan Syawal. Seperti biasa, telah hadir di hadapan kita semua Al-Ustadz Kiai Haji Om Surahman yang akan memberikan tausiah kepada kita semua dan akan menjawab pertanyaan yang nanti akan menjadi pembahasan pada episode kali ini. Nah, untuk episode kali ini apa yang akan kita bahas? Mari kita tanyakan langsung kepada Ustadz. Ustadz, ada dalil di pelaksanaan saum ini di surat Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di akhir ayat ini ada kalimat la'allakum tattaqun, Ustaz. Nah, itu yang makna dari la'allakum tattaqun itu seperti apa, Ustaz? Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La'alakum tattaqun. La'ala sebenarnya litaroji. Ada tamani, ada taroji. Kalau la'ala itu artinya taroji, artinya adalah sebuah harapan setelah dilakukan prosesnya. Seperti orang yang bercocok tanam mengharap panen, karena dia telah melakukan semua persiapan awalnya. Tidak tepat ketika orang mengharap panen padahal tidak menanam. La'alakum tattaqun seperti itu. Kita telah berusaha semaksimal mungkin melaksanakan saum. Mudah-mudahan berproses lanjut sampai melahirkan ketakwaan. Ketakwaan itu yang sesuatu yang berproses. Bukan sesuatu yang selesai begitu saja, tapi dia akan menjadi kewajiban yang mengabadikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa arti tatakun? Supaya kalian bertakwa. Takwa itu artinya bisa hati-hati, bisa takut, beragam makna. Atau ada kaidah imtisalul awamir wajtinabun nawahi, yang disebut takwa adalah melakukan perintah dan menjauhi larangan. Itu pada dasarnya orang bertakwa adalah orang yang disiplin gitu. Kemudian takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga semua perintahnya dilaksanakan, kemudian larangannya dijauhi. Tapi nah perlu penjelasan, apa yang disebut takut itu akan sangat berbeda dengan takut kehujanan, takut maung, takut binatang buas. Nah, bukan seperti itu. Marilah kita perbincangkan tentang yang dimaksud takut dalam pemaknaan sebagian makna takwa itu. Hasan al-Basri
seorang tabi'in yang terkenal, ulama tabi'in mengatakan, kalau kita baca ayat Quran, boleh jadi tidak ada orang masuk surga. Begitu katanya. Kalau kita baca ayat-ayat Allah, boleh jadi orang tidak akan masuk surga. Kemudian yang lain, ulama lain, Zainal Abidin mengatakan, justru sebaliknya, beliau mengatakan, kalau kita baca Quran, semua orang masuk surga. Yang satu mengatakan, kalau baca Quran, semua masuk neraka, tidak masuk surga. Dan seorang mengatakan, bahwa kalau kita baca Quran, semua masuk surga. Apa yang dimaksud? Ketika kita baca ayat-ayat sifat Allah mengenai jalalnya Allah, sifat jalal Allah, Al-Qahar, Al-Jabbar, itu namanya sifat jalal. Al-Muqtadir. Itu adalah mengenai sifat-sifat Allah, mengenai keagungannya. Penghukum, Maha Adil, dan sebagainya. Maha Kuasa, Maha Pemaksa, Al-Qahar. Kalau melihat ayat-ayat itu, kata Hasan Al-Basri, kesimpulannya tidak akan ada orang yang masuk surga. Kenapa? Allah akan hukum, kenapa setiap orang berdosa, dan Allah tidak akan biarkan itu. Tapi yang seorang mengatakan, Zainal Abidin mengatakan, masuk surga justru semua. Kenapa? Yang dia baca, Ar-Rahman, Ar-Rahim, sifat Jamal, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah ada dua sifat. Satu sifat jalal, kekuasaan, pemaksa, kemudian penghukum, gitu ya. Kemudian ada sifat jamal, pemaaf, kemudian pengasih. Maha kasih, maha sayang, maha lembut. Nah, itu yang menyebabkan berbeda. Jadi kesimpulannya, ada sifat jalal, ada sifat jamal. Yang kita perbincangkan, apa yang disebut takut kepada Allah, kan itu. Kalau takut kepada maung, jauhi. Kalau takut kepada Allah, yang disebut takwa, apa maksudnya? Takwa itu kan wikoyah, perlindungan. Carilah perlindungan dari sifat jalalnya dengan mengharap sifat jamalnya. Gitu. Dekati sifat jamalnya untuk melindungi kita dari sifat jalalnya. Jadi bukan menjauhi Allah, tapi dekati sifat jamalnya, Ar-Rahmannya, Ar-Rahimnya, Al-Ghafurnya. Untuk apa? Supaya terlindung dari sifat Al-Qaharnya, Al-Jabarnya, Al-Muqtadirnya. Itu yang disebut takwa. Haraplah semua kebaikan-kebaikan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Supaya kita terhindar dari sifat-sifat jalalnya. Berlindung dari sifat jalalnya dengan cara mendekati sifat jamalnya. Itu yang dimaksud dengan takwa wikoyah. Yang pertama, bahwa takwa kepada Allah dengan cara berlindung kepada Allah dari sifat jalalnya dengan mendekati sifat jamalnya. Itu takwa yang pertama. Maknanya tadi bisa takut, bisa hati-hati, para ahli tafsir beragam. Tapi pada intinya begitu. Bahwasanya kita mengharap dengan sifat jamalnya kita selamat dari sifat jalalnya. Yang kedua, seperti dalam surat An-Nisa. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqum minha zaujaha wa basa minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha ladzi tasaaluna bihi wal arhami. Arhama, bukan arhami. Jadi atapnya kepada Allah. Itu atapnya ittaqullaha wal arhama. Jadi arham ini atapnya ke Allah. Jadi takwa teh dua. Satu takwa kepada Allah, dua bertakwa dalam hubungan antar manusia. Arham rahim. Alladzi tasaalun nabihi wal arhama, bukan alhami. Wal arhama berarti takwa dua, vertikal kepada Allah, horizontal kepada sesama manusia.
sia. Itu sebabnya penyelamat kita apa? Hablum minallah wa hablu minannas. Saum harus menghasilkan orang-orang yang dekat kepada Allah dan dekat kepada sesama manusia. Jangan dekat kepada Allah, jauh kepada manusia. Itu tidak takwa. Kenapa? Karena tujuan vertikal harus disertai dengan tujuan horizontalnya. Kata bahasa Sunda masekon. Gitu. Dasarnya kuat, ke atasnya kokoh. Itulah takwa. Upayakan kita bisa berbuat baik kepada Allah, berbakti kepada Allah dengan wujud kita mendekatkan diri dengan antar manusia. Itulah yang disebut takwa. Ada bertakwa kepada Allah dengan cara berlindung dengan sifat jamalnya dari sifat jalalnya, lakukan semua perintahnya, jauhi segala larangannya. Kemudian langsung itu harus menyebabkan dekat kepada manusia. Ketika dekat kepada Allah, pasti dekat kepada manusia. Dekat kepada manusia hasil dari dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang perempuan yang dikatakan oleh para sahabat, ya Rasulullah, inna fulana. Wahai Rasulullah, ada seseorang perempuan kebetulan yusolli bil laili wa yasumu bin nahari. Maksudnya malamnya sholat aja, bukan sholat wajib saja, dengan sholat sunat, maksudnya begitu. Siangnya saum, maksudnya apa? Bukan saja saum wajib, bahkan dia saum sunat. Tapi wa yu'di jaruhu bilisani. Tapi dia punya kebiasaan menyakiti tetangga dengan lisannya. Itu kata para sahabat. Ada seorang perempuan siang saum rajin, bukan saja wajib, termasuk juga sunat. Malam sholat saja, maksudnya apa? Bukan sholat wajib saja, termasuk sholat sunat. Tapi dia menyakiti hati tetangganya. Yu'di jironaha bilisani, gitu. Dia biasa menyakiti tetangga dengan lisannya. Kata Rasul apa? La khairullah, dia tidak punya kebaikan. Dia min ahli nar, dia ahli neraka. Begitu kata Rasulullah SAW. Berarti takwa dua sisi yang tidak bisa dipisahkan, antara baik kepada Allah dan berakibat baik kepada manusia. Tidak boleh dekat kepada Allah, jauh kepada manusia. Tapi baik kepada Allah itu menghasilkan baik kepada sesama manusia, terutama apalagi kepada orang tua, kepada kerabat dan sebagainya, sebagai tolok ukur pertama hubungan baik antar manusia. Begitulah, mudah-mudahan selesai Ramadan bisa membangun ketakwaan dalam diri kita dengan wujud kita berbakti kepada Allah, mendekati sifat jamalnya, melakukan perintahnya, berlindung sifat jalalnya, menjauhi larangannya, kemudian berdampak dengan kebaikan antar manusia. Dan dengan itu, seperti yang pernah kita perbincangkan, melahirkan kehidupan bahagia dunia dan bahagia akhirat. Dunianya jadi bunga-bunga, surga akhiratnya. Gitu kan, kita kembali ke awal. Yang ingin ke surga di akhirat bukan menunggu-nunggu mati, tapi wujudkanlah miniatur surga dalam kehidupan di dunia. Barangkali itu yang bisa kita sampaikan tentang takwa. Walaupun takwa sangat luas, dalam pengertian perbincangan tentang itu sangat panjang, tapi sekurang-kurangnya yang bisa kita pahami dalam waktu ini seperti itu. Mudah-mudahan mencukupi harapan pertanyaan tadi. Pertanyaan selanjutnya ini, Ustaz. Bagaimana wujud jangka panjang dari ketakwaan itu, Ustaz? Pertanyaan bagus. Yang tadi kita sampaikan, takwa sesuatu yang harus jadi sifat permanen dalam diri kita. Bukan sesuatu yang ada bukanya. Kalau berhenti makan minum ada bukanya. Kalau untuk hasil daripada latihan itu, dia mesti berdampak panjang. Itu yang sering kita baca
di dalam khutbah Jumat. Sampai sebagian kelompok tidak sah khutbah Jumat kalau tidak baca ayat ini. Yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu maknanya ketakwaan yang abadi. Jangan kalian mati kecuali ada di dalam ketakwaan, dalam keislaman. Islam di sana dalam maksud istislam, takwa itu. Kenapa? Karena awalnya ya ayyuhalladzina amanu. Islam di sana bukan dalam arti sempit melaksanakan syariat Islam saja, tapi Islam yang dalam makna luas, istislam. Dia sama maknanya dengan takwa itu, istislam. Jadi kita harus mengakhiri hidup dengan ketakwaan, dengan istislam. Padahal kita tidak tahu kapan wafat. Pertanyaannya, apakah ayat ini melarang wafat dalam keadaan non-muslim? Padahal kita tidak tahu. Jadi apa maksudnya? Karena tidak tahu akan kapan kita wafat, maka sepanjang waktu kita harus menjaga ketakwaan kita. Bukan kita tunggu menjelang wafat, tidak mungkin. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, bukan melarang mati. Kenapa? Siapa tahu ya. Yang tahu mati tidak ada. Maksudnya apa? Bersiap-siaplah. Kematian sesuatu yang akan datang sekonyong-konyong tanpa ada pemberitahuan. Berarti ketakwaan masih siap sepanjang waktu. Pertanyaannya begini, setelah selesai Ramadan, masih sanggupkah kita bersih sampai tahun depan? Ayo, selesai Ramadan, masihkah kita mampu atau siap menjaga kebaikan Ramadan sampai tahun depan? Merenung ya. Kenapa? 12 bulan kita harus mempertahankan itu. Marilah kita berpikir agak pragmatis. Biar itu begini saja. Sanggup ke 6 bulan setelah Ramadan tidak berbuat dosa 6 bulan? Sanggup enggak? Belum juga. Ayo kita pendekkan lagi. Sanggup kan mempertahankan Ramadan sebulan saja? Sanggup enggak? Masih ragu-ragu. Kita pendekkan lagi. Sanggup kan mempertahankan hasil Ramadan seminggu saja? Masih belum sanggup. Belum sanggup juga. Insyaallah Ustaz, bisa. Bagikah kita mampu menjaga Ramadan dengan hidup bersih sehari saja? Kira aku sapoe mah. Kenapa? Sehari saja. Kenapa? Tiap hari begitu. Ya. Setiap hari kita bangun, bagaimana kita mempertahankan Ramadan, hasil Ramadan sehari itu. Besoknya niatkan lagi begitu. Besoknya niatkan lagi begitu. Besoknya niatkan lagi begitu. Kan jadi sederhana ya. Mempertahankan hasil saum per hari. Tapi setiap hari niatkan untuk mengulang per hari lagi. Insya Allah nanti di ujung kita sampai kepada husnul khotimah. Insya Allah kita sederhanakan bagaimana hari ini kita bisa bertahan dalam hasil Ramadan sampai malam. Pagi-pagi kita berdoa kembali, berniat kembali supaya pada hari itu kita selamat kembali. Begitulah setiap hari insya Allah. Seperti yang disampaikan oleh ayat yang kita baca tadi, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maknanya seperti itu. Kita berjaga-jaga dan bersiap untuk selamanya takwa kepada Allah. Bersiap sedia kepada Allah. Istislam itu berserah diri secara total. Lakum tatakun, kemudian wa illa wa antum muslimun. Muslimun itu apa? Ketaatan, kesiapan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya istislam. Ketaatan total, kesiapan untuk mengikuti aturan Allah dalam setiap hari yang baru. Mudah-mudahan esok hari
masih terbit fajar dan kita masih mampu melanjutkan tekad itu. Setiap kali terbit fajar waktu pagi berarti harapan baru untuk menghadapi hari-hari berikutnya. Marilah kita rencanakan hadapi hari-hari dengan niat baik untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan wujud berbakti kepada Allah, kemudian menghasilkan kemaslahatan sesama manusia. Jangan melakukan kebaikan kemudian dibarengi dengan kemaksiatan antar manusia seperti pada Ramadan, itu akan menghancurkan pahala. Seperti juga di dalam hidup. Dalam Ramadan ada yang membatalkan, ada yang merusak pahala. Dalam hidup pun begitu. Ada yang membatalkan, tapi banyak sekali yang merusak, terutama hubungan antar manusia yang bisa menggagalkan hidup kita. Demikian, barangkali mudah-mudahan yang kita sampaikan sejak awal hari per hari ada manfaatnya, terutama saya pribadi yang menyampaikan, mudah-mudahan jadi yang pertama melakukannya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Alhamdulillah terjawab sudah secara tuntas apa yang menjadi pertanyaan pada pembahasan hari ini. Pelajaran yang dapat kita ambil bahwa ketakwaan itu harus kita kembangkan, bahkan harus selalu kita pertahankan. Sekian untuk hari ini. Saya Syahrul Ramadan selaku moderator memohon maaf pada pemirsa semua jika selama membawa acara ini terdapat banyak kesalahan. Kami dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga segala amal kebaikan yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian pemirsa semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami segenap kru Sapu Rasa mengucapkan